Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Kali ini kita bagikan lagi ya tentang okulasi durian. Okulasi durian sebenarnya sudah lama ya, sudah pernah kita bagikan untuk cara okulasi. Dan kita bagikan lagi karena memang banyak yang komen ya, katanya masih kesulitan untuk okulasi durian. Jadi kita bagikan lagi tipsnya, sekedar penjelasan saja ya, sambil kita praktekkan. Yang pertama, yang paling penting batang bawahnya ya. Untuk okulasi lebih mudahnya kita pakai batang bawah yang sehat, hasil semai tentunya. Walaupun kami juga pernah ya batang cabutan kami okulasi jadi, tapi akan lebih bagus, lebih mudah kita pakai batang yang sehat, batang hasil semai ya, model seperti ini ya. Lalu untuk batangnya ya, jangan terlalu kecil ya teman-teman. Nah, sebesar inilah, ukuran agak sedang. Tujuannya kenapa kok ukuran sebesar ini lebih bagus ya? Kalau kita menggunakan ukuran batang sebesar ini, nanti sambungannya gampang pulihnya, gampang tersambungnya ya teman-teman. Nanti nggak kelihatan sambungannya setelah besar ya, setelah agak jadi bibit agak besar, bekas okulasinya nggak seberapa kelihatan. Jadi sambungannya akan lebih kenceng ya, lebih kuat. Oke ya. Yang kedua ya teman-teman ya, entresnya ya teman-teman ya. Entresnya ya seperti ini ya, bisa dilihat seperti biasa lah ya teman-teman. Sering kita jelaskan ya, yang ada tunas dormannya. Kok harus yang ada tunas dormannya? Karena yang ada tunas dorman seperti ini biasanya lebih aktif ya teman-teman, lebih aktif atau lebih mudah daya tumbuhnya. Jadi begitu kita sambung, nanti dia lebih cepat untuk pertumbuhannya. Seperti ini, kita buang dulu ya daunnya, kita potong ya, jangan kita sembret di sini, jangan ya teman-teman ya. Kalau kita sembret ininya, kita cabut, ini takutnya bisa merusak tunas dormannya. Oke, untuk tunas dorman yang sedang, yang seperti apa ya, kalau bisa pas ya yang seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu panjang. Nah, untuk yang seperti ini agak kepanjangan teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, cuman kita harus, kalau pas di tunas dorman ini ya, jangan terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti patah dia. Begitu saja ya perbedaannya. Untuk bagusnya ya sama saja, tapi untuk mempermudah ya, yang masih agak kecil seperti ini sudah nyentol, atau seperti ini pun nggak apa-apa ya. Oke, tapi jangan kalau nggak ada tunas dormannya ya, kadang-kadang lebih lambat juga ya teman-teman. Begitulah perbedaannya ya. Kalau terlalu besar ya sulit dalam pengerjaan, kalau terlalu kecil lambat gitu ya. Oke, selanjutnya pengikatnya dulu ya. Oke, pengikatnya supaya teman-teman nggak salah ya. Nah, pengikatnya macam-macam ya teman-teman ya. Untuk pengikatnya macam-macam, teman-teman bisa kalau yang mau sederhana seperti ini, plastik PE yang kita belah ya, ini cukup tipis kok. Atau mungkin plastik okulasi pun nggak apa-apa ya, seperti ini tuh. Nah, lentur ya, lentur dan tipis, bisa dilihat tuh. Untuk plastik yang lain juga ada yang lebih tipis dari ini pun nggak apa-apa, malah lebih bagus. Intinya yang tipis ya untuk plastik pengikatnya, tali pengikat. Untuk okulasi kita nggak bisa pakai tali rapia atau apa, nggak bisa, kita harus pakai plastik seperti ini ya. Oke, bisa dipahami lah untuk plastiknya ya. Untuk belahnya juga yang penting pisaunya yang tajam. Yang selanjutnya, oke, proses pelaksanaannya ya. Proses pelaksanaannya ya cepat ya teman-teman, kalau bisa cepat. Berbeda dengan sambung pucuk ya. Untuk proses pelaksanaan, pertama kita tangani dulu untuk ininya, karena kita masih pemula ya, masih untuk teman-teman ya. Ya seperti ini, kita potong
Untuk yang sudah terbiasa ya mungkin nggak asing, sudah sangat mudah ya untuk okulasi seperti ini. Lalu kita ginikan saja nih ya. Oke ya, tekuk. Nah, karena tekuk ini kan mudah dalam pemisahan di sini. Kita potong saja di sini. Ya, ini kita lambatkan ya supaya teman-teman paham ya. Supaya mudah dipahami. Ya, nah, mudah kan untuk pengelupasan kulitnya. Nah, jangan dikelupas dulu ya teman-teman ya. Seperti ini tuh. Jangan dikelupas dulu, ngelupasnya nanti kalau sudah kita sayat di sininya. Takutnya nanti kambiumnya kering. Kita biarkan pegang dulu ya. Nah, kita kira-kira kita sayat di batangnya untuk penempelan di sini. Oke. Ya. Sesuaikan ya besarnya ya. Jangan batang penyayatannya kurang besar, itu sulit ya teman-teman. Kalau bisa ya sesuai, atau lebih besar sedikit pun nggak apa-apa, sedikit kebesaran nggak apa-apa teman-teman ya. Ya, bawahnya kita potong ya seperti ini ya. Oke, tapi setelah terbuka seperti ini harus cepat teman-teman. Untuk yang lain bisa lambat, bisa nunda, tapi yang seperti ini harus cepat. Langsung kita potong seperti ini. Ya, lihat ya. Harus bersih untuk pengambilan kayunya. Langsung kita tempelkan ya teman-teman. Nah, gini. Ya, press nggak apa-apa ya teman-teman, atau lebih pun nggak apa-apa. Maksudnya penyayatannya lebih, yang penting sudah ditempelkan seperti itu sudah tergolong aman ya. Maksudnya kambiumnya sudah nggak khawatir kering dia. Setelah itu pengikatan ya, kalau bisa, kalau yang penting intinya rapat ya teman-teman. Kalau bisa dari bawah ke atas, gimana keadaan saja ya, ikat saja seperti ini ya. Kuncinya cepat dalam penempelannya ya, karena memang hubungannya dengan kambium. Kalau kelamaan kambiumnya nggak ditempel-tempelkan ya, itu bisa menyebabkan kering. Untuk pengikatan seperti ini kira-kira saja ya teman-teman. Harus kencang, tapi pas di mata tunasnya atau tunas dormannya ya. Ya kira-kira jangan sampai patah, karena itu bakal untuk tumbuhnya ini ya. Ya, kita kunci saja di atas sini. Yang penting udah rapat ya. Ini yang simpel dan alternatif ya teman-teman ya. Ya, seperti ini bentuknya ya teman-teman ya. Kadang-kadang untuk penyayatannya kita lebih ya teman-teman, nggak apa-apa kalau lebih. Yang penting untuk ininya masih, untuk entresnya masih tertempel pada kulit ya, tertempel pada kambium. Kuncinya seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu yang paling penting ya teman-teman, untuk mata tunas ini ya menghadap ke matahari ya, atau terkena matahari. Mata tunas ini harus terkena matahari secara langsung ya, jadi lebih cepat untuk pertumbuhannya. Lalu untuk bawahnya ya disiram, harus rutin disiram supaya batangnya lebih sehat ya teman-teman. Kunci utamanya batangnya sehat, jadi untuk pertumbuhan mata tunas dan penyambungannya lebih efektif ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih pemula ya, seperti tadi ya teman-teman, untuk pisau yang tajam, plastiknya seperti ini untuk alternatif, atau mungkin yang khusus okulasi pun ada ya.
plastik okulasi atau pengikat okulasi pun ada. Yang penting caranya seperti tadi. Saya yakin teman-teman juga bisa kok. Okulasi sabung pucuk itu lebih mudah. Yang sulit itu perawatannya, teman-teman. Perawatannya. Yang lama, biaya besar di pembibitan itu yang bikin penjual bibit ya minder karena biayanya besar ya. Itu biaya perawatan. Karena dari setelah okulasi ini perawatan minimal ya paling nggak 1 tahun ya teman-teman, barusan bibit siap tanam. Minimal 1 tahun. Kalau masih 6 bulan masih terlalu kecil untuk ditanam, kurang lebih seperti itu. Jadi perawatan penyiraman selama 1 tahun, pemupukan itu beratnya di situ teman. Tapi untuk sekedar okulasinya ya teman-teman, saya yakin kalau teman-teman mau belajar pasti sudah bisa lah ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.